Halo, shalom. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam kebaktian online hari ini. Bapak harap kalian sehat-sehat ya. Dan Bapak yakin bahwa kalian masih semangat untuk memuji dan melayani Tuhan. Ya, kita mau memulai kebaktian hari ini dengan pujian segala puji syukur. Sudah siap anak-anak? Ya, yuk kita memulai ya. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yo, kita semua nyanyi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Ya, puji Tuhan ya. Kita harus bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Ya, kita memulai kebaktian hari ini dengan kita berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan. Yuk, kita berdoa ya. Selamat pagi ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah anak-anak, kita harus selalu bersyukur ya, seperti pujian tadi. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik sama kita semua ya. Dia begitu menyayangi kita. Ya, seperti seorang sahabat yang selalu setia dalam suka maupun duka. Dia tetap setia sama kita. Mungkin teman kita atau sahabat kita ya, suatu saat dia akan meninggalkan kita. Suatu saat dia akan membuat hati kita sakit hati ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah. Dia akan selalu setia. Walaupun mungkin kita tidak setia, tapi Tuhan Yesus akan selalu setia. Ya. Jadi dia itu seperti sahabat ya, sahabat. Ya, kita mau pujikan satu pujian, Yesus sahabatku. Ya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besar
semua ya. Yesus sahabatku, mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhan, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ya, benar bahwa Tuhan Yesus itu sahabat kita semua, ya. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan semuanya ya, Alkitabnya. Kita mau belajar untuk hormat pada Tuhan, ya. Kita duduk rapi, tidak boleh sambil makan, ya. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dulu, ya. Firman-Mu Tuhan. Ya. Mari anak-anak, kita mau berdoa ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Kau berkati kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Kau sampaikan. Tuhan berkati Ibu Yeni yang akan menyampaikannya. Biarlah apa yang dia ucapkan berasal daripada Engkau sendiri. Kau juga berkati anak-anak yang akan mendengarkan. Biarlah mereka boleh diberikan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Bagus anak-anak, walaupun kita masih di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sikap hormat dan dengan sungguh-sungguh ya. Yuk anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 dengan tema dusta Mahkamah Agama atau kebohongan yang dilakukan oleh Mahkamah Agama. Anak-anak,
Apa yang dimaksud dengan Mahkamah Agama? Mahkamah Agama adalah dewan tertinggi agama Yahudi. Mereka terdiri dari orang-orang yang berasal dari imam-imam kepala, orang-orang Farisi, juga tua-tua bangsa Yahudi. Kebohongan apa ya yang dilakukan oleh Mahkamah Agama saat itu? Yuk kita akan baca sebelumnya Matius 27 ayat 63 sampai 65. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. maka para penjaga pun menjaga kubur Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, apa yang terjadi kepada kubur Tuhan Yesus selanjutnya? Yuk kita saksikan cuplikan film ini. Pada saat itu, pagi-pagi hari sekali, sebelum fajar menyingsing atau sebelum subuh, Ibu Maria Magdalena dan Maria lainnya pergi untuk mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat dan hebat, sehingga membuat Ibu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya ketakutan, juga batu-batu berjatuhan, karena dahsyatnya itu gempa yang terjadi. Lalu apa yang terjadi dengan para penjaga yang menjaga kubur Tuhan Yesus? Para penjaga pun lari ketakutan karena gempa yang terjadi itu sangat dahsyatnya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yuk kita akan saksikan cuplikan film di bawah ini sambil kita juga akan mendengarkan dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka tiba di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada sardadu-sardadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, anak-anak, Mahkamah Agama sudah melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa kubur Tuhan Yesus jenazahnya dicuri oleh para murid-muridnya. Padahal itu berita bohong ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus mau belajar jujur, berkata yang sebenarnya. Contohnya, sekarang anak-anak bersekolah dengan cara PJJ, secara daring. Ketika anak-anak belajar, anak-anak tetap fokus untuk belajar, untuk mendengarkan pembelajaran yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Anak-anak tidak tergoda untuk bermain game, bermain HP ya. Terus yang kedua, anak-anak juga hari ini mau belajar untuk mengatakan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, tidak menutup-nutupi, tidak berbohong. Contohnya nih, ketika anak-anak bermain, saat ini dalam masa pandemi, anak-anak melakukan semuanya di rumah, baik bersekolah, beribadah, demikian juga dengan bermain. Ketika kita bosan, mungkin kita bermain bola di rumah bersama kakak atau adik. Nah, pada saat bermain bola, tiba-tiba bola mengenai kaca jendela sehingga pecah. Nah, karena kita takut, kita tidak mengatakan bahwa sebenarnya yang membuat kaca pecah itu adalah kakak kita. Karena kakak kita takutnya nanti marah ya sama kita malah menyalahkan adik kita. Jangan ya anak-anak ya. Ibu percaya anak-anak sekolah minggu kayak Guntur semuanya jujur dan tidak berbohong. Kemudian hari ini juga kita mau berusaha untuk selalu ingat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber kebenaran. Karena di dalam firman Tuhan banyak sumber kebenaran yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari.
Contohnya anak-anak, apa? Anak-anak mau menjadi anak yang taat kepada mama dan papa. Karena di dalam Kolose 3 ayat 20 pun dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Jadi ingat ya, ketika mama papa menasihati anak-anak, melarang anak-anak untuk bermain yang berbahaya, anak-anak jangan marah atau jangan benci kepada mama papa. Tetapi harus berterima kasih. Mama papa menasehati kita karena mereka sangat sayang kepada kita. Ya, contoh saat di sekolah anak-anak, saat ulangan kita mau berusaha untuk jujur, tidak mencontek walaupun susah ya ulangannya. Kita tidak boleh di kanan kiri nih ketika kita sekolah langsung ya. Nah, atau sekarang nih anak-anak belajar di rumah secara online, ulangan pun pasti secara online melalui HP. Ya, kita jangan tergoda ya untuk mencari jawaban melalui handphone dengan cara bertanya sama Mbah Google ya. Tapi kita mau belajar untuk jujur. Karena di dalam Imamat 19 ayat 11a dikatakan, "Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong." Ingat, mencontek itu sama juga dengan mencuri. Ya, anak-anak ya. Kemudian taat di sekolah minggu. Dulu sebelum pandemi, anak-anak sekolah minggu langsung ya. Sekolah minggu, anak-anak boleh duduk dengan tertib, memuji Tuhan dengan penuh sukacita, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main, tidak jahil atau mengganggu teman. Ya, atau sekarang anak-anak ibadahnya secara online ya, di rumah masing-masing. Walaupun di rumah masing-masing, kita tetap dengan sikap yang hormat, sikap yang sopan, tetap bersemangat, tetap tertib dan sungguh-sungguh untuk beribadah, baik memuji Tuhan ataupun mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita juga mau belajar untuk mengakui kesalahan, mau meminta maaf ketika kita berbuat salah, walaupun mungkin nanti akan ada sanksi atau hukuman yang kita terima. Ketika kita bersalah kepada kakak atau adik, kepada mama atau papa, kita mau berani, jujur, mengakui dan meminta maaf, ya, hingga kita akan merasakan damai sukacita, hidup rukun, damai sejahtera. Kita akan menjadi anak-anak yang membawa kedamaian, kerukunan di tempat kita tinggal. Nah, anak-anak, kita akan minta pimpinan Roh Kudus ya, untuk selalu menyertai dan membimbing kita, memampukan kita untuk belajar, terus menjadi anak-anak yang taat dan jujur. Kita semua harus percaya kepada Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk memberikan Roh Kudus kepada kita semua untuk mengajar, memimpin, membimbing, dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, anak-anak ya. Ya anak-anak, sekian firman Tuhan pada hari ini. Sekarang saatnya kita akan membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Keluaran 23 ayat 1a. Yang berbunyi, "Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong." Amin. Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami selama kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami semua boleh belajar Tuhan untuk tetap menjadi anak-anak yang taat, yang jujur, yang tidak suka berbohong. Biarlah Engkau memampukan kami, memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat, dan berani berkata jujur dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak yang jujur, tidak berbohong, dan menjadi anak yang taat ya. Tidak seperti para mahkamah agama dan para penjaga kubur Tuhan Yesus ya. Mereka berbohong bahwa tubuh Tuhan Yesus dicuri sama murid-murid Tuhan Yesus ya. Ini perbuatan yang tidak baik ya, di mana mereka berbohong ya. Tapi kita belajar untuk hari ini, kita belajar untuk tetap jujur ya, mengatakan yang sebenarnya. Kan kita tahu bahwa tubuh Tuhan Yesus tidak dicuri,
tetapi tubuh Tuhan Yesus itu bangkit ya. Dan karena dia bangkit, kita hidup ya. Kita mau belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit ya. Yuk anak-anak, kita mau nyanyikan sebab dia hidup ya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak-anak, tiba waktunya sekarang kita mau memberikan persembahan ya. Kita boleh memberikan yang persembahan yang terbaik. Anak-anak bisa masukkan ke dalam celengan, kumpulin. Nah, nanti kalau udah penuh, kalian bisa kasih titip ke mama papa untuk dimasukin dalam amplop ya, atau ditransfer ya melalui rekening yang ada tertera di dalam layar ini ya. Sebelumnya kita mau berdoa buat doa persembahan dan doa syafaat. Mari anak-anak, kita lipat tangannya ya. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh belajar Tuhan. Di mana kami boleh belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Walaupun anak-anak masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan memberkati anak-anak ini Tuhan. Tuhan juga berkati mama papa yang sudah berjari lelah bekerja Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam usaha pekerjaannya ataupun berjualan. Tuhan berkati mereka semua ya Bapa. Tuhan, terima kasih juga kami berdoa hari ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkati bangsa negara kami di dalam keadaan pandemi corona Tuhan. Tolong ya Bapa supaya semuanya boleh berlalu Tuhan. Tuhan juga berkati Bapak Presiden dan Wakil, begitu juga sampai ke RT Tuhan. Tuhan berkati mereka semua supaya mereka boleh takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat gereja kami GKI Guntur. Tuhan berkati buat para hamba-hamba Tuhan, begitu juga dengan pelayan Engkau Tuhan. Berikan kesehatan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkati mereka semua. Terima kasih Bapa untuk kesemuanya. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri dengan berdoa. Dan setelah itu kita akan memujikan satu pujian ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yuk kita berdoa ya.
Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga untuk pimpinan-Mu Tuhan, kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa khususnya buat anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkat perlindungan-Mu selalu menyertai mereka Tuhan. Berikan kepada mereka roh kepintaran ya Bapa. Tuhan juga berkati para guru-guru sekolah minggu Tuhan, biarlah mereka juga diberikan semangat di dalam melayani Tuhan. Kau berikan juga kesehatan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Yuk anak-anak kita pujikan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
jangan suka berbohong. Ini dia bapaknya.